Selamat pagi, selamat datang kembali pada mata pelajaran pengetahuan bahan pangan. Marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang prinsip dan cara penyimpanan bawang merah, bawang putih, dan cabai dengan tepat untuk menjaga kualitas atau mutunya. Baik, sebelum kita mulai masuk ke topik pembelajaran, silakan para siswa sekalian mengisi presensi melalui link Google Form yang telah Ibu kirimkan di grup kelas. Bawang merah, bawang putih, dan cabai merupakan komoditas pertanian yang digunakan secara luas dalam bidang boga. Biasanya dapat digunakan sebagai bumbu masakan, digunakan sebagai pelengkap masakan, digunakan sebagai sambal, atau dapat juga digunakan sebagai obat. Nah, bawang merah, bawang putih, dan cabai ini sebelum sampai kepada konsumen atau kita, itu sudah melewati proses pasca panen yang panjang, dari mulai proses persiapan, pendistribusian, hingga penjualan. Nah, maka dari itu biasanya bawang merah, bawang putih, dan cabai yang kita dapatkan di pasar ini harus kita simpan atau kita perlakukan dengan cara yang tepat supaya mutu dan kualitasnya tidak menurun. Artinya, proses penyimpanan yang baik akan memperpanjang usia dari bawang merah, bawang putih, dan cabai ini, atau bisa disebut memperpanjang umur simpannya. Nah, capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata pelajaran dan topik kita hari ini adalah para siswa sekalian mampu mengetahui satu, kualitas atau mutu bawang merah, bawang putih, dan cabai. Kemudian yang kedua, mampu melakukan proses preparasi penyimpanan bawang merah, bawang putih, dan cabai dengan tepat. Dan yang ketiga yaitu mampu melakukan proses penyimpanan bawang merah, bawang putih, dan cabai. Output dari pembelajaran topik kita hari ini yaitu nanti para siswa sekalian diharapkan mampu menyusun laporan praktikum yang telah Ibu berikan susunan atau formatnya pada job sheet yang telah ada. Baik, sekarang langsung saja akan Ibu praktekkan atau demonstrasikan bagaimana cara penanganan atau penyimpanan dari bawang merah, bawang putih, dan cabai dengan tepat. Nah, di sini sudah ada alat dan bahan yang kita perlukan untuk praktikum. Yang pertama, kita harus menyiapkan 3 bahan utama, yaitu ada bawang putih, bawang merah, dan cabai. Ini harus kita pilih yang masih segar dan belum dikupas seperti ini. Selanjutnya, alat-alat yang kita butuhkan yaitu ada 2 buah wadah atau keranjang penyimpanan, lalu ada 2 buah atau 2 lembar kertas bekas, 1 buah karet gelang, dan ini adalah amplop kertas yang dapat dibuat secara mandiri menggunakan kertas HVS atau kertas kraft. Baiklah, yang pertama akan kita praktekkan tentang proses penyimpanan bawang putih. Jadi, yang pertama harus kita siapkan adalah sebuah wadah seperti ini. Wadah ini tidak perlu diberikan tutup. Nah, kemudian wadah ini kita berikan kertas bekas atau boleh menggunakan tisu sebagai alasnya. Lalu kita ambil bawang putih yang akan kita simpan. Nah, jadi bawang putih ini harus dipisahkan dengan bawang merah karena ketika disimpan mereka ini akan menghasilkan gas yang berbeda atau biasa disebut gas etilen. Nah, apabila kedua jenis bawang ini disimpan, maka proses pembusukan akan lebih cepat terjadi. Nah, setelah kita taruh seperti ini, wadah ini tidak usah kita berikan tutup dan sebaiknya kita letakkan di tempat yang terbuka dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Nah, apabila nanti sudah mulai terasa lembab, itu bawang putih seperti ini boleh dijemur atau diangin-anginkan sebentar supaya lebih kering dan lebih awet. Baik, sekarang kita akan langsung ke proses penyimpanan bawang merah. Untuk yang selanjutnya yaitu bawang merah.
Prinsip penyimpanannya hampir sama. Jadi ini wadah yang sudah kita siapkan, diberikan alas berupa tisu atau kertas bekas yang berfungsi untuk menyerap kelembapan. Nah, jadi bawang merah ini adalah salah satu jenis umbi-umbian yang sangat rawan dengan pembusukan. Nah, biasanya faktor penyebab pembusukan itu adalah karena kelembapannya yang tinggi atau kandungan airnya tinggi. Nah, jadi setelah kita siapkan wadah yang dialas seperti ini, kita taruh bawang merahnya. Nah, sama seperti penyimpanan bawang putih tadi, tidak usah diberikan tutup. Boleh sesekali dijemur apabila sudah terasa lembab. Nah, supaya dia kembali kering dan lebih awet. Baik, seperti inilah tadi bawang merah dan bawang putih yang sudah kita preparasi. Nah, prinsip penyimpanan bawang putih dan bawang merah segar yang belum dikupas seperti ini adalah kita harus menyimpan pada suhu ruang di tempat yang tidak lembab dan tidak terkena sinar matahari langsung. Mengapa demikian? Karena suhu yang dingin atau misalnya seperti ketika ditaruh di kulkas itu akan mempercepat pertumbuhan tunas pada bawang merah. Nah, ketika bawang merah itu nanti dia sudah bertunas, maka dikatakan mutunya sudah menurun dan tidak bisa digunakan kembali. Nah, kemudian pada bawang putih sebaiknya yang belum dikupas itu tidak disimpan di kulkas karena suhu yang dingin pada kulkas itu akan menghilangkan flavor atau rasa dari bawang putih ini, sehingga nanti ketika digunakan itu rasanya akan sedikit berkurang atau kurang keluar seperti itu rasanya. Baik, sekarang langsung saja kita beralih ke proses penyimpanan dan penanganan cabai segar. Nah, untuk penyimpanan cabai segar di sini sudah kita siapkan alat dan bahannya. Ada 1 amplop kertas, karet gelang, dan cabai yang baru kita beli dari pasar. Nah, sebelum kita menyimpan cabai itu harus kita sortasi dulu, harus kita cek manakah cabai yang layak untuk disimpan dan mana yang sudah hampir busuk. Seperti ini contohnya. Nah, apabila kita temukan cabai yang sudah hampir busuk seperti ini, sebaiknya kita pisahkan dan tidak kita simpan bersama cabai lain yang kualitasnya masih bagus. Karena kebusukan yang ditimbulkan oleh satu cabai ini nanti akan menular kepada cabai yang lainnya apabila dijadikan dalam satu wadah. Nah, ini kita pisahkan ya. Nah, di sini kita menggunakan amplop kertas. Mengapa? Karena amplop kertas ini dia mampu menyerap air dan kelembapan yang ada pada cabai sehingga cabai tidak membusuk karena lembab atau basah. Jadi ini langsung saja cabai-cabainya ini kita masukkan ke dalam amplop. Baik, seperti ini. Setelah dimasukkan, ini amplopnya kita tutup. Boleh kita berikan karet agar tidak terbuka. Nah, penyimpanan cabai dengan cara seperti ini akan mempertahankan cabai pada tingkat kelembapan yang optimum, artinya tidak terlalu lembab atau tidak terlalu kering. Nah, dan juga penyimpanan menggunakan metode amplop kertas seperti ini akan menghemat tempat atau ruang pada saat kita menyimpan cabai. Nah, cabai yang telah dimasukkan ke dalam amplop seperti ini sebaiknya kita simpan di kulkas atau pada lemari pendingin, tidak perlu diletakkan pada freezer. Nah, apabila cabai kita simpan dalam amplop seperti ini, ketika akan kita gunakan boleh kita ambil satu persatu. Nanti setelah selesai kita tutup kembali seperti ini dan kita masukkan ke dalam kulkas. Maka cabai akan bisa bertahan lebih dari 2 minggu atau bahkan 1 bulan dan dia tidak akan membusuk, akan tetapi semakin lama akan semakin mengering. Seperti itu. Inilah bawang merah, bawang putih dan cabai yang sudah kita persiapkan untuk disimpan. Langkah selanjutnya yaitu kita bisa menyimpan sesuai instruksi atau sesuai yang Ibu tuliskan di job sheet,
yaitu untuk bawang merah dan bawang putih disimpan pada suhu ruang di tempat yang tidak lembab dan juga tidak terkena sinar matahari langsung. Dan cabai ini bisa kita simpan pada kulkas. Nah, untuk pengerjaan laporan, itu nanti kita perlu mengecek kualitas atau mutu dari ketiga bahan ini setelah kita simpan dalam waktu tertentu. Nanti dapat dilihat pada job sheet, ada tabel minggu ke-0, minggu ke-1, dan minggu kedua. Minggu ke-0 itu artinya para siswa harus mengamati kondisi fisik atau sensoris yang ada pada bawang merah, bawang putih, dan cabai, kemudian menuliskan sesuai kriterianya pada tabel yang telah tersedia. Setelah disimpan selama 1 minggu, para siswa harus kembali mengecek atau mengamati kondisi dari ketiga bahan ini dan menuliskan hasilnya pada tabel di minggu pertama. Begitu juga untuk minggu kedua. Setelah 2 minggu, para siswa sekalian harus menganalisis apakah ada perbedaan atau penurunan mutu di antara ketiga bahan ini selama proses penyimpanan tersebut. Hasilnya dapat para siswa tuliskan dalam bentuk laporan, kemudian dikumpulkan pada akhir pertemuan mata pembelajaran pengetahuan bahan pangan. Baik, seperti itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, bila tidak ada, langsung saja kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Silahkan para siswa melakukan praktikum dengan baik. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.